Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurzana Fetia Dewi dengan NIM 2024 10 2020 dari kelas Data Mining A. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi di modul 6 praktikum Data Mining tentang Kamins Clustering. Nah, sebelum masuk ke pembahasan soal, saya akan menjelaskan apa sih clustering itu. Nah, clustering sendiri merupakan data yang tidak memiliki kelas. Kemudian dengan adanya clustering, kita bisa membagi data tersebut menjadi beberapa klaster atau kelompok. Kemudian pada sebuah kelompok yang terbentuk itu, anggotanya mirip antara satu sama lain. Jadi, pengelompokannya itu didasarkan pada kemiripan antar anggota. Nah, langsung saja kita masuk ke tugasnya, yaitu lakukanlah clustering pada dataset IRIS. Langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Untuk yang pertama, normalisasikan dataset IRIS menggunakan normalisasi min-max. Kemudian yang kedua, tampilkan scatter plot sebelum clustering. Yang ketiga, clusterlah dataset IRIS dengan nilai K sama dengan 2, 3, dan 4. Kemudian tampilkan scatter plot setelah clustering. Yang nomor 5, analisalah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Dan yang terakhir, tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Nah, tugas nomor 1 dan sampai 6 di sini dilakukan terhadap kombinasi atribut, diantaranya yaitu sepal length dan sepal width, yang kedua sepal length dan petal width, yang ketiga sepal width dan petal width, dan yang terakhir petal length dan petal width. Nah, jadi yang kita butuhkan untuk mengerjakan tugas ini, yaitu yang pertama, kita melakukan import beberapa library, diantaranya itu from scalene.cluster import Kamins. Nah, di sini kita diminta untuk kita mengimport Kamins, di mana import Kamins di sini fungsinya untuk mengimport library Kamins untuk clustering. Kemudian ada import library pandas untuk membuat data frame. Kemudian from scalene.dataset import load iris. Nah, import load iris di sini yaitu untuk mengeload dataset IRIS karena di dalam scalene itu sudah ada. Kemudian from scalene pre-processing import min-max scaler. Nah, di sini kita juga mengimport min-max scaler yang digunakan dalam proses normalisasi. Kemudian kita juga mengimport library matplotlib di mana fungsinya untuk memunculkan plot atau scatter plot. Kemudian yang terakhir ada matplotlib inline. Fungsinya untuk memunculkan visualisasi di setiap kode. Nah, jadi langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu normalisasikan dataset IRIS menggunakan normalisasi min-max. Nah, yang pertama kita menggunakan dataset IRIS yaitu dengan cara mengeload dataset IRIS-nya, di mana di sini saya menggunakan data frame pada dataset IRIS dengan kolom data iris.future names. Kemudian kita panggil data frame-nya dengan perintah df. Dan ini hasilnya. Jadi di sini sudah ditampilkan data frame sebelum kita melakukan normalisasi. Dan kemudian untuk melakukan normalisasi, kita membutuhkan fungsi normalisasinya yaitu def normalisasi dengan parameternya yaitu df. Kemudian kita melakukan perulangan dengan perintah for i in df, di mana perulangan di sini digunakan untuk memanggil data pada data frame sebelum normalisasi. Selanjutnya kita melakukan scaler dengan menghitung min-max scalernya untuk normalisasi nantinya. Selanjutnya kita juga menghitung scalingnya itu dengan perintah scaler.fit dari data frame dengan indeks ke i. Kemudian kita juga mendeklarasikan data frame indeks ke i-nya itu dengan perintah scaler.transform. Kemudian kita panggil normalisasinya dengan parameter df. Nah, jika kita run hasilnya akan seperti ini, di mana di sini sudah tersedia dataset IRIS ketika telah dinormalisasi. Dan dapat kita lihat nilainya yaitu antara 0 sampai 1. Nah, lanjut ke langkah yang kedua yaitu tampilkan scatter plot sebelum clustering. Nah, kemudian pada langkah yang kedua di sini kita membuat fungsi plot scatternya di mana untuk menampilkan plot scatter sebelum kita mengclustering. Nah, selanjutnya pada plot scatter di sini pada data frame-nya itu kita membutuhkan kolom X dan Y atau indeks X dan Y. Kemudian kita juga menampilkan untuk X label dan Y labelnya.
Nah, setelah kita membuat fungsi plot scatter, kita juga membuat fungsi clustering dengan parameter n, x, dan y. Di mana pada parameter n di sini yaitu jumlah clustering atau jumlah k pada jumlah k yang dipakai nantinya. Kemudian kita mendeklarasikan k-nya. Di sini kita menggunakan variabel km. Untuk n clusternya yaitu sama dengan n. Kemudian kita juga memprediksi clusteringnya. Kita mengeprint hasil prediksi dari clusteringnya dengan parameter y predicted. Kemudian pada cluster di sini kita masukkan ke dalam cluster tadi pada data frame clusternya. Nah, setelah itu kita juga mengeprint centroid dengan parameter, kita menghitung centroid ini dengan parameter yaitu km.cluster_center. Kemudian kita juga mereturn hasil dari centroidnya itu untuk diambil di scatternya. Selanjutnya, kita sudah membuat plot scatter sama clusteringnya, kemudian kita juga membuat scatter clusternya, di mana dengan parameter n, x, dan y, di mana pada scatter cluster di sini digunakan untuk memanggil fungsi cluster yang di atas, cluster yang ini. Kemudian pada variabel centroid ini kita memanggil cluster yang sudah kita return tadi. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan data frame clusternya itu sesuai dengan line atau indeksnya, yaitu misalnya di sini ada data frame 0 dengan df.cluster sama dengan 0, df1 dengan data frame cluster 1, df2 dengan data frame cluster 2, dan df3 dengan data frame cluster 3, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita membuat plt.scatter pada tiap data frame-nya, di mana pada df0 itu kita buat colornya yellow dengan labelnya yaitu cluster index 0. Pada df1 colornya lime dengan labelnya yaitu cluster index 1. Pada data frame 2 kita buat colornya magenta dengan labelnya cluster index 2. Dan pada df3 colornya kita gunakan cyan dengan labelnya cluster index 3. Nah, kemudian kita buat plt.scatter centroidnya juga, di mana centroid di sini diambil dari centroid yang tadi dengan indeks ke 0 dan indeks ke 1. Nah, di sini pada centroid kita menggunakan warna hitam dengan markernya yaitu kita menggunakan bintang dan labelnya centroid. Nah, di sini kita juga menampilkan X label dan Y labelnya, dan kita juga menampilkan plt.legend, di mana plt.legend di sini kita diminta untuk menampilkan keterangan di tiap hasilnya. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya, klasterlah dataset iris dengan nilai K2, 3, dan 4. Nah, untuk yang pertama kita menggunakan atribut sepal length dan sepal width. Nah, jadi langkah yang pertama kita menampilkan plot scatternya dulu dengan atributnya yaitu sepal length dan sepal width. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya untuk plot scatter pada sepal length dan sepal width-nya. Hasilnya akan seperti ini, di mana pada plot scatter di sini sebelum melakukan normalisasi. Sebelum melakukan clustering. Kemudian kita juga menghitung scatter clusternya. Untuk clusteringnya itu kita gunakan K-nya yaitu 2, 3, dan 4. Nah, di sini yang pertama kita menggunakan yang kedua dengan atributnya yaitu sepal length dan sepal width, dan ini hasilnya. Nah, pada prediksi clusteringnya pada K2 itu prediksi clusteringnya 0 dan 1 karena K-nya itu 2. Untuk hasil centroidnya itu matriksnya 2 kali 2 karena hanya ada 2 jenis clusternya. Untuk gambarnya pada K2 seperti ini, di mana pada jarak centroidnya itu berjauhan. Untuk yang ketiga, prediksi clusteringnya itu ada 0, 1, dan 2. Dan untuk hasil centroidnya itu 3 kali 3. Dan untuk gambarnya yaitu menurut saya sangat sesuai karena centroidnya itu ada di tiap-tiap cluster.
Kemudian pada K4 di Sepal-Length dan Sepal-Width, hasilnya akan seperti ini, di mana prediksi clusteringnya yaitu 0, 1, 2, dan 3, dengan sentroidnya yaitu matriks 4x4, dan gambarnya seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya, pada Sepal-Length dan Petal-Width itu sama, kita masukkan plot scatternya dengan atributnya yaitu Sepal-Length dan Petal-Width, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini merupakan hasil dari plot scatter pada atribut Sepal-Length dan Petal-Width. Kemudian di sini ada scatter cluster di mana K-nya 2 dengan atributnya Sepal-Length dan Petal-Width, di mana pada K2 di sini pada atribut Sepal-Length dan Petal-Width prediksi clusteringnya yaitu 1 dan 0, sentroidnya yaitu matriks 2x2, dan visualisasinya seperti ini. Sama seperti yang K3 dan K4, hasilnya sama. Untuk yang ketiga, atribut yang ketiga yaitu Sepal-Width dan Petal-Width. Untuk plot scatternya sama. Kemudian untuk scatter clusternya kita masukkan K2, K3, dan K4 dengan atributnya Sepal-Width dan Petal-Width. Hasilnya akan seperti ini pada K2. Untuk K3 hasilnya akan seperti ini. Dan untuk K4 pada atribut Sepal-Width dan Petal-Width hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk yang terakhir yaitu pada atribut Petal-Length dan Petal-Width. Nah, untuk plot scatter pada Petal-Length dan Petal-Width hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk scatter cluster pada K2, K3, dan K4 hasilnya sama seperti pada atribut sebelumnya. Nah, di sini sudah terdapat K2 dengan atribut Petal-Length dan Petal-Width, kemudian ada K3, dan yang terakhir ada K4. Nah, setelah kita menghitung semua plot scatter pada semua atributnya dan sudah mengetahui hasil dari yang sudah kita lakukan dengan analisa yang tadi. Nah, kemudian pada langkah yang selanjutnya, setelah kita melakukan analisa visual untuk semua atributnya, kita membandingkan scatter plotnya sebelum dan setelah clustering tadi. Nah, setelah itu kita menentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Nah, jadi menurut saya pada semua atribut, pada Sepal-Length dan Sepal-Width, Sepal-Length dan Petal-Width, Sepal-Width dan Petal-Width, serta pada Petal-Length dan Petal-Width, K terbaik itu terdapat di K3. Nah, K terbaiknya itu ada di K3. Misalnya pada Sepal-Length dan Sepal-Width, K terbaiknya itu ada di K3 karena jarak pada sentroid di K3 ini sudah sesuai. Maksudnya jika kita lihat pada K2 itu jaraknya terlalu berjauhan sehingga kurang sesuai. Begitu juga pada K4. Nah, jarak pada tiap sentroidnya itu berjauhan. Nah, jadi untuk analisa visual K terbaiknya itu pada K3. Nah, untuk atribut selanjutnya sama seperti pada Sepal-Length dan Sepal-Width, K terbaik itu ada di K3. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.